Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, kuat, sejahtera total buat roh, jiwa, dan tubuh saudara dan keluarga saudara. Kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita yang ketujuh, di mana kita akan membahas topik judul Kebangkitan Orang Mati. Adakah kehidupan setelah mati? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat penting sekali yang kita ingin jawab bersama-sama. Sebagai murid Yesus, kita ingin memahami kebenaran tentang hal ini. Coba kita lihat bersama-sama pertama dalam Ayub pasal yang ke-14. Ayub pasal yang ke-14, saya mau saudara buka Alkitab saudara. Ayub pasal yang ke-14. Ayat yang ke-14. Dikatakan demikian dalam ayat yang ke-14. Ayub mempunyai pertanyaan ini. Ya. Karena kita paham tentunya Ayub bagaimana dia mengalami sebuah proses dalam kehidupan. Yang saya kira tidak ada orang dalam Alkitab yang menderita bahkan mungkin sampai hari ini. Menderitanya seperti Ayub alami. Mulai dari anaknya dibunuh semua, kemudian aset kekayaan ternaknya semuanya habis dibawa penyamun, kemudian istrinya satu-satunya aset yang penting buat dia untuk menemani dia dalam masa proses penderitaan ini, itu pun menyuruh dia menyangkali Tuhannya. Kemudian tubuh yang adalah aset satu-satunya yang Ayub miliki melekat dalam dirinya. Itu pun penuh dengan koreng, luka, borok, melepuh semua tubuhnya. Di dalam posisi kondisi seperti inilah Ayub bertanya, menuliskan ayat ini, Ayub pasal 14 ayat yang ke-14. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Sebuah pertanyaan. Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Jadi Ayub sudah membayangkan hari kematiannya dia. Dia merasa tidak punya harapan lagi. Untuk apa hidup? Dia dalam kondisi yang sekarat. Dia bertanya. Ada sebuah pertanyaan dalam kondisi yang seperti ini. Dan pertanyaan lain ini, kalau saya mati, dapatkah saya hidup lagi? Kalau manusia itu mati, dapatkah ia hidup lagi? Nah, ini sebuah pertanyaan. Dapatkah? Tentu jawabannya adalah ya. Ya. Siapapun saudara, pengikut Yesus maupun bukan, apapun kepercayaan saudara, bahwa ketika saudara mati, saudara akan bangkit kembali nanti satu hari. Untuk apa? Untuk dihakimi. Dan Ibrani pasal yang ke-9 tegas dia katakan bahwa sudah ditetapkan untuk manusia satu hari mati, kemudian setelah itu masuk penghakiman, dihakimi. Artinya semua saudara yang mati, ditetapkan untuk mati, saudara akan bangkit kembali untuk dihakimi. Untuk mempertanggungjawabkan hidup saudara dan perbuatan saudara. Lihat bersama-sama dalam Daniel pasal yang ke-12. Daniel pasal yang ke-12. Daniel 12 ayatnya yang kedua. Jadi kalau Ayub tadi dia bertanya, dia berkata kalau memang ada kehidupan setelah kematian atau ada kebangkitan setelah kematian, maka aku akan menaruh harapku di sisa-sisa akhir hidupku ini yang susah ini. Ayat 2 dikatakan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur. Bahasa Alkitab untuk mati itu dipakai kata tertidur. Itu yang menyebabkan kenapa Paulus dia berkata bahwa mati itu sebuah keuntungan bagiku. Kalau aku hidup, kata Paulus, itu artinya hidup untuk aku bekerja, memberi buah, membawa dampak, hidup berguna buat orang lain, membawa pengaruh, beritakan Injil, selamatkan jiwa-jiwa. Jadi kalau aku hidup, diberi kesempatan hidup, itu adalah tujuannya untuk ini.
Jadi kalau aku mati, itu sebuah keuntungan. Kenapa? Kalau mati, Paulus berkata itu seperti aku tertidur. Ketika aku bangun kembali, aku bangun sudah ada di hadapan Tuhan. Di hadapan Yesus Isa Al-Masih Tuhanku dan Rajaku itu. Jadi Paulus bilang mati buat aku untung karena aku bertemu dengan Tuhan langsung. Jadi kematian bagi saudara dan saya, pengikut Tuhan Yesus, bukan sebuah momok yang mengerikan dan menakutkan. Karena kematian itu seperti orang yang tertidur. Nah, itu kata yang dipakai bahasa Alkitab tentang kematian itu. Orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Akan bangun. Kalau tidur pasti bangun. Artinya orang yang mati akan bangkit satu hari nanti. Ya, pada hari kebangkitan akan bangkit pada hari penghakiman. Nah, cuman memang saudara akan bangkit untuk apa? Sebagian, kata Daniel, untuk mendapat hidup yang kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi, setelah saudara mati, ada kebangkitan. Ada kehidupan. Karena saudara dan saya ini bukan cuma makhluk jasmani yang kalau mati kemudian ya debu tanah balik ke debu dan kemudian saudara hilang dan lenyap. Tidak. Saudara bukan cuma makhluk jasmani di mana tubuh daging dibuat dari tanah liat yang Alkitab berkata bahwa dari debu kamu diambil, kamu akan kembali lagi ke debu dan tanah. Tapi saudara juga adalah makhluk rohani. Kita hidup dalam dua dimensi. Dimensi jasmani, dimensi rohani. Jadi ketika saudara mati, tubuh meninggalkan roh saudara kembali ke debu. Tapi rohnya saudara itu menuju ke tempat yang kekal. Dibangunkan, dipakai kata di sini, akan dibangunkan. Orang-orang yang telah tidur di dalam debu, tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kengerian yang kekal, neraka selama-lamanya. Jadi semua saudara akan hidup selamanya. Jangan khawatir, jangan takut kematian. Karena saudara akan hidup selama-lamanya. Cuma hidupnya, apakah saudara akan hidup kekal bersama dengan Tuhan? Atau saudara akan hidup kekal di neraka dalam siksaan, kengerian dan penderitaan. Di mana di sana terdapat ratap dan kertak gigi bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai penebus dan pengampun dosa dalam hidupnya dia. Nah, ini pengajaran yang sangat-sangat penting ya sekali. Coba kita lihat beberapa ayat-ayat yang lain. Lihat Yohanes pasalnya yang kelima. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-11, ingat kisah ketika Marta Maria, saudaranya yaitu Lazarus mati. Marta dia berkata, Tuhan kalau engkau ada di sini, saudaraku mungkin tidak akan mati. Tapi kemudian Yesus berkata bahwa aku akan bangkitkan saudaramu Lazarus dari kematian. Tapi Marta dia berkata, oh ya nanti di akhir zaman. Ya, nanti di akhir zaman dia akan bangkit kembali. Artinya saudara dalam konsep Ibrani pola pikirnya bahwa mereka percaya ada kebangkitan dari antara orang mati. Orang mati akan dibangkitkan satu hari nanti. Di akhir zaman nanti. Ya memang pada waktu itu ada kelompok Saduki yang memang tidak percaya mujizat, tidak percaya malaikat, tidak percaya dunia roh, bahkan tidak percaya kebangkitan orang mati. Tidak percaya hal seperti itu. Itu ada doktrin itu, orang-orang Saduki. Tapi orang Ibrani secara umum mereka percaya akan ada kebangkitan orang-orang mati. Makanya ketika Yesus berkata Lazarus akan bangkit, Marta langsung berkata, oh nanti aku tahu dia akan bangkit di akhir zaman. Itulah waktu Yesus dia berkata, you're wrong, kamu salah. Akulah kebangkitan dan hidup itu. I am the resurrection and the life. Jadi kalau bicara tentang kebangkitan, bukan nanti di akhir zaman. Setelah Antikris dikalahkan dan kemudian pengangkatan. Bukan hari, kebangkitan adalah pribadi, yaitu Yesus sendiri yang telah menang, bangkit dari kematian, dan hidup selama-lamanya. Maut telah dikalahkan.
Jadi waktu untuk saudara bangkit. Bangkit dari keterpurukan saudara, bangkit dari kebangkrutan, bangkit dari krisis, bangkit dari semua persoalan yang sedang kau hadapi itu. Saudara harus melihatnya begini, Yesuslah kebangkitan itu. Bukan menunggu siapa yang akan membangkitkan saudara. Bukan menunggu siapa ya orang yang akan bisa menolong saya untuk bangkit dari keterpurukan, dari kondisi krisis ini. Saudara harus mulai melihat dan percaya sungguh-sungguh dan ucapkan dengan mulut saudara bahwa Yesus di dalam diri saudara itu adalah kebangkitan dan hidup. Saudara akan bangkit, saudara akan hidup karena Yesus di dalam diri saudara itu adalah kebangkitan dan hidup buat saudara. Pegang ini. Nah, dalam Yohanes pasalnya yang ke-5, lihat ayat yang ke-21. Yohanes 5 ayat yang ke-21, Tuhan Yesus dia berkata, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Sebagaimana Bapa membangkitkan orang mati, demikian juga Anak, yaitu Yesus, dia akan membangkitkan orang mati dan menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Pasal 6 ayat 39. 6 ayat 39 dikatakan, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, mengutus Yesus, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman nanti. Yesus yang akan membangkitkan saudara yang mati. Karena dia berkata, tidak akan ada seorang pun yang diberikan. Artinya, tidak ada seorang pun pengikut-pengikut Yesus, pengikut Isa Al-Masih, muridnya Tuhan Yesus yang akan terhilang. Semua mereka yang telah mati sebagai murid Yesus akan dibangkitkan pada saat dia datang kembali nanti. Yesus kebangkitan dan hidup sekarang. Inilah pengharapan kita. Jadi saudara tidak perlu takut apakah nanti aku akan bangkit dari kematian. Tidak. Jaminannya adalah kalau Yesus di dalammu, maka saudara akan mengalami kebangkitan dan kehidupan bersama-sama dengan Dia. Ini juga yang diajarkan oleh para rasul tentang kebangkitan dari orang mati. Karena inilah pengharapan kita. Kita lihat bersama dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Terus kalau kita bangkit, kemudian kita akan seperti apa? Bangkit dengan tubuh yang seperti apa? Kita akan bangkit. Ya. Nah, pasalnya yang ke-15 ayat 45. Coba kita lihat. Ayat yang ke-35 nanti saudara baca, sekali lagi secara khusus saudara baca dan pelajari, bicara tentang kebangkitan tubuh. Ya, kebangkitan tubuh. Ayat 45-nya, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Bicara tentang Yesus, Dia menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Bicara tentang Yesus. Manusia kedua, Adam, berasal dari bumi ini, tapi Yesus berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang hidup, bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang yang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati.
Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Wow. Paulus dia berkata kepada jemaat di Korintus, karena mereka ada sebuah perdebatan, ya, karena pengajaran Saduki yang tidak percaya ada kebangkitan orang mati. Jadi Paulus dia berkata dalam ayat sebelumnya, kalau Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka untuk apa kita punya iman? Karena iman kita berarti iman kepada orang yang mati, dan itu iman yang sia-sia. Kenyataannya adalah ini, Yesus Kristus dibangkitkan pada hari ketiga. Inilah inti daripada Injil. Ini yang membedakan Isa Al-Masih dengan semua nabi-nabi, pendiri-pendiri agama yang lain. Semua nabi, termasuk Abraham, siapa lagi? Ishak, Nuh, siapa? Semua nabi-nabi. Sebutkan. Semuanya mati dan tidak ada yang bangkit kembali. Kecuali ada Elia dan Henok. Ya, yang memang diangkat langsung ke surga, tidak mengalami kematian secara jasmani. Yang dipercaya pada akhir zaman nanti Elia dan Henok inilah dua saksi yang akan datang kembali dengan tanda-tanda mujizat terlibat dalam peperangan akhir zaman dan penuaian jiwa-jiwa nanti. Dua saksi Tuhan. Jadi dalam ayat sebelumnya itulah yang didiskusikan. Terus mereka bertanya, kalau kemudian kamu bangkit, terus seperti apa wujudmu, bentukmu? Itu yang kemudian Paulus katakan di sini. Bahwa kita akan mengenakan tubuh, tapi bukan tubuh yang dari dunia ini. Karena darah daging tubuh yang sekarang ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Karena sudah ada hukum dosa dalam tubuh darah daging kita ini. Jadi tubuh yang kita akan kenakan saat dibangkitkan dari kematian adalah tubuh kemuliaan. Tubuh yang sudah dibangkitkan, tubuh yang disempurnakan. Tubuh yang sama seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Tubuh yang sempurna. Dan tubuhnya Yesus sekarang ini. Tubuh yang ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri kemudian dalam ruangan tanpa harus ketok pintu dan masuk lewat pintu. Dia bisa menembus. Itulah yang disebut tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Inilah tubuh kebangkitan. Saat kita bangkit dari kematian, ini tubuh yang kita kenakan. Tubuh yang kekal. Bahkan Paulus dia memberitahu sebuah rahasia. Dia berkata bahwa tidak semua kamu akan mati. Tetapi saat sangkakala dibunyikan, orang-orang mati akan bangkit dengan tubuh kemuliaan. Tetapi kamu yang masih hidup dengan tubuh ini, saat Yesus datang kembali, saat sangkakala dibunyikan, saat Isa Al-Masih datang kembali di akhir zaman, kita yang masih dengan tubuh ini, kita akan diubah dalam sekejap mata. Kita akan pindah, meninggalkan tubuh yang fana ini dan mengenakan tubuh yang tidak fana. Meninggalkan tubuh yang bisa binasa, mengambil tubuh yang kekal. Itulah saat maut dia dikalahkan dari tubuh ini. Hukum dosa, hukum maut dalam daging kita ini. Nah sekarang ini kita masih bisa mati dengan tubuh sekarang ini. Tapi Paulus bilang akan ada nanti di hari terakhir. Orang-orang yang tidak mengalami kematian, mereka bahkan diubah sekejap mata. In the twinkling of the eyes. Mereka diubah dengan tubuh kemuliaan, dengan tubuh kebangkitan. Wow. Bukankah keren, saudara? Inilah harapan. Inilah harapan saudara dan saya. Sebagai murid-murid Isa Al-Masih. Itu sebabnya tidak ada yang perlu kita takutkan sebagai pengikut-pengikut Yesus. Kematian sudah kehilangan kuasanya. Karena Yesus sudah menang atas dosa. Sengat maut itu dosa. Kenapa ada kematian? Karena dosa. Kenapa ada kematian? Karena ada pemberontakan. Makanannya maut itu dosa. Jadi kalau dosa nggak ada, tidak akan ada kematian. Itu yang terjadi. Makanya kenapa Yesus
Dia mati di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib karena dia menyerahkan nyawanya. Karena dia mengasihi saudara dan saya, dan dia memutuskan mengambil dosa seisi dunia dalam tubuhnya. Kutuk, sakit penyakit dia ambil dalam tubuhnya. Dosa dari kejadian dosa pertama Adam sampai dosa yang akan datang, Yesus sudah ambil dalam tubuhnya. Itu sebabnya dia mati di atas kayu salib. Karena kalau tidak ada dosa, tidak akan ada kematian. Jadi kalau saudara berkata, apakah Tuhan yang menciptakan kematian? Bukan. Konsekuensi dari dosa adalah kematian. Sengat maut itu dosa. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu sifatnya setan, adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kematian itu ada di pihak setan itu. Karena dialah yang pertama berbuat dosa, memberontak kepada Tuhan. Jadi bagi kita yang percaya, sengat dosa sudah dihancurkan, kematian sudah dikalahkan ketika Yesus bangkit dari kematian. Amin, saudara. Inilah harapan kita. Tubuh yang baru, tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan yang Dia telah sediakan bagi kita semuanya. 2 Korintus pasalnya yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, bicara tentang tubuh jasmani, ini seperti kemah, tenda. Tenda untuk roh kita, tenda untuk Roh Kudus. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, tubuh ini, kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam dalam kemah ini atau dalam tubuh ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Wow. Jadi itu yang terjadi. Dia sudah sediakan buat kita kemah yang baru. Tempat kediaman yang baru. Di bumi ini tubuh kita menjadi kemah, tenda. Tenda untuk Roh Kudus, tenda buat rohnya saudara sekarang ini. Tapi dia berkata bahwa dia sudah sediakan kemah yang baru di surga yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi ketika saudara bangkit dari kematian, ini yang terjadi dengan tubuhnya saudara. Sebabnya kita tidak perlu takut dan khawatir. 1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayat 13. Tentang kedatangan Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Jadi kalau sudah punya saudara yang sudah meninggal sebagai murid Yesus, ya, percaya pada Yesus, menjadikan Yesus Tuhan dalam hidupnya, katakan kamu tidak perlu khawatir tentang mereka yang meninggal. Dalam terjemahan bahasa Inggris, mereka yang tertidur, dipakai kata itu. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kita punya harapan. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang meninggal dalam Tuhan. Berbahagia. Ya. Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau kita percaya Yesus bangkit, kita harus percaya bahwa ketika kita mati, pengikut Yesus mati, kita juga akan dibangkitkan. Dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Jadi siapa yang meninggal dikatakan di dalam Yesus. Mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Saat meninggal, orang yang meninggal di dalam Yesus. Bangun untuk menerima hidup yang kekal. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, saudara dan saya yang masih hidup sekarang ini, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal.
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang kan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Dari Tuhan dikatakan jangan khawatir di sini. Saudara yang meninggal dalam Kristus saudara akan dibangkitkan. Tapi saudara yang masih hidup dikatakan pada saat sangkakala dibunyikan, Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mengangkat kita. Ini disebut dengan rapture, pengangkatan. Ya, kapan itu terjadi? Bisa kapan saja. Ya, karena tidak ada yang tahu waktunya. Tapi ayat ini memberitahu buat kita, ini pengharapan kita. Yang perlu adalah tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus. Ada harapan buat kita. Ada kebangkitan, ada kehidupan, ada rumah yang baru Dia siapkan bagi saudara dan saya. Wahyu pasal yang ke-20 ayat terakhir. Wahyu 20 ayat 4 sampai dengan 6. Lalu aku melihat tahta-tahta. Ini di surga. Rasul Yohanes melihat. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Dan aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Jadi, saudara yang mati dalam Kristus, saudara akan mengalami kebangkitan yang pertama ini. Dan dikatakan saudara akan memerintah bersama-sama sebagai raja dalam kerajaan 1000 tahun itu. Wow. Inilah kehormatan, inilah janji Tuhan buat saudara dan saya, orang yang percaya. Karena itu, kematian bukan sesuatu yang menakutkan buat kita. Makanya Yesus berkata, kamu terima kuasa, dan kemudian kamu jadi saksi, artinya martus, jadi martir. Demi nama Yesus. Di sini saksi-saksi yang mati karena nama Yesus. Dibangkitkan mereka. Kemudian memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Yesus Tuhan. So, karena itu, barang siapa yang mengaku dengan mulut Yesus Tuhan dan percaya dalam hati Yesus dibangkitkan, dia diselamatkan, dia dibenarkan. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita punya jaminan yang pasti akan kebangkitan dan hidup yang kekal, tubuh yang baru, rumah yang baru bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you. Sampai kita jumpa sesi berikutnya.